Assalamualaikum Pak Deswanto. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Sehat. Silakan duduk. Ya, makasih. Ya. Oke, Pak Deswanto apa kabar nih hari ini? Sehat. Mika bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Halo Bapak, ini Sabtu tetap berkantor juga nih sepertinya Pak? Oh iya, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang harus kita selesaikan, terutama terhadap pembahasan KUA PPAS 2023. Hari ini kita bersama Banggar DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan tim TAPD dari Provinsi Sumatera Barat sedang menyusun plafon anggaran untuk 2023, sehingga memang kita waktu disiapkan ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu, sehingga memang hari libur pun tetap berkantor. Weekendnya tetap masuk ya Pak ya? Ya, tetap. Tapi kan ini kan tidak rutinitas, mungkin di saat-saat tertentu. Oke. Nah Bapak, hari ini kita mau diskusi lebih banyak nih dengan Bapak tentang program-program yang Bapak sudah lakukan terkait dengan bidang yang sedang Bapak geluti saat ini. Oh ya, boleh. Nanti kita di depan aja biar agak nyantai sedikit ya Bu Eka ya. Oke, siap Pak. Pak Deswanto, kita boleh ngobrol sedikit tentang profil Bapak ini Pak? Boleh. Kita mau tahu juga nih, Bapak lahirnya di mana, kemudian juga sekitar latar belakang pendidikan Pak? Ya, kelahiran kita di Sijunjung sih Bu Eka. Okay. Tanggal 11 bulan 12 73, kita lahir di Sijunjung, sekolah SD SMP-nya kita di Sijunjung. Oh, SD SMP Ya, di Sijunjung. Okay. kebetulan kita lanjut SMA di Padang, kebetulan diterima di SMA 1 Padang, sudah itu kuliah di Fakultas Ekonomi di UNAN. Okay. Ya, setelah tamatan kuliah kita ya karena memang pastinya ekonomi, memang kita cari jadi pengusaha lah gitu kan. Ya, Pak, ya? Jadi pengusaha lah ceritanya kan Ya, gitu. betul. Jadi kita banyak bergerak di bidang konstruksi, tambang, dan terakhir kita di tambang. Nah, tahun 2004 kita mencoba peruntungan di dunia politik. Pas itu kita lolos, maju duduk di anggota DPRD Itu Kabupaten. tahun berapa Pak? 2004. Oh, 2004 awalnya Pak Iya, 2004, 2019 kita di DPRD Sijunjung. 2009 sampai 2014 lanjut lagi. 2014 2019 kita lanjut di DPRD Sijunjung. Nah, tanggal 2019 kita mau coba lagi bagaimana berjuang juga untuk provinsi. Karena ini udah 3 periode nih. Iya, 3 periode di ya, kabupaten. Ya? Kita ingin coba, tapi karena memang dengan partai yang ada waktu itu tidak memungkinkan rasanya kita bisa lolos di provinsi. Maka waktu itu kita pindah partai dari Partai Bulan Bintang ke Partai Amanat Nasional. Berarti 3 periode itu di Partai Bulan Bintang. Jadi ada setahun kita jeda. Setahun jeda karena memang syarat untuk pindah partai itu syaratnya kan harus berhenti. Jadi 1 tahun kita berhenti, kita coba maju di Provinsi Sumatera Barat. Ya, alhamdulillah 2019 tidak berhasil Bu Eka. Karena memang gagal, karena memang kalah lah setelah perolehan suara waktu itu. Kita kan dapil kita dari biasanya di kabupaten kota yang mungkin dapilnya kecil, kita coba di provinsi kan cukup besar. Khususnya Sumbar yang kuat lagi ya, Sumbar 6 itu paling besar. Dapil yang paling besar untuk seluruh dapil yang ada di Sumatera Barat. Karena ada kota Sawalunto, ada Kabupaten Tanah Datar, kota Padang Panjang, Kabupaten Sijunjung, dan Damasraya. Itu jumlahnya ada 11 kursi. Nah, PAN waktu itu menjadi pemenang di dapil Sumbar 6. Sehingga kita bisa mengantarkan 2 calon kita duduk di provinsi. Kita waktu itu tidak berhasil karena memang perolehan suara kita agak tertinggal dari kawan-kawan kita yang ada. Tapi alhamdulillah mungkin masih diberkahi oleh Tuhan, kita pengganti antar waktu. Karena memang kebetulan kawan kita yang waktu itu ada COVID, beliau meninggal. Tapi bukan keinginan kita sebetulnya, tapi memang ini sudah takdir. Alhamdulillah kita dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. 2021. Ya, 2021 kita dilantik ya menjadi anggota pengganti yang kawan di Komisi 5. Dan alhamdulillah juga kemarin di bulan Maret 2022 kita dipercaya oleh rekan-rekan kita di Komisi 5 untuk menjadi pimpinan Ketua Komisi 5 yang dalam hal ini adalah komisi yang cukup banyaklah bersentuhan dengan masyarakat banyak. Karena memang ini komisi
kesejahteraan masyarakat. Oke, berarti Komisi 5 ini bidangnya kesejahteraan masyarakat? Iya, bidangnya kesejahteraan masyarakat, karena memang beberapa mitra yang menjadi Komisi 5, terutama masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah sosial, masalah pemberdayaan, masalah pariwisata, masalah olahraga, masalah kebudayaan, dan beberapa rumah-rumah sakit yang menjadi mitra kita di Komisi 5. Oke, berarti cukup banyak yang harus dinaungi nih Pak di Komisi 5 ya? Oh ya, karena untuk itu memang kita beberapa program dan kegiatan yang coba kita karena memang Komisi Kesejahteraan berarti ada beberapa indikator yang harus kita coba lihat. Pertama memang dari sisi pendidikan masyarakat kita, karena memang data yang ada tahun 2021 itu kan masih jauh dari harapan, terutama memang masalah lama menempuh pendidikan kita masih jauh di angka 9,07 tahun, masih jauh, baru setingkat SMP. Berarti 9 ya, kalau SMP 9 tahun ya? Iya, SMP 9 tahun. Di satu sisi kita ada aturan SMA, SMK menjadi kewenangan kita di Provinsi Sumatera Barat. Jadi masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah pengangguran, apalagi masalah sosial yang hari ini semakin lama semakin mengkhawatirkan. Oke, kalau terkait ini Pak, kalau kita lihat nih jejak karir Bapak gitu ya, yang awalnya memang mau berkarir sebagai pengusaha gitu, kemudian terjun ke politik. Apa sih yang melatar belakangi Pak Deswanto sehingga mau terjun ke politik gitu? Ya, kalau mau cari duit sebetulnya lebih enak di pengusaha, karena memang kita tidak dengan aturan-aturan. Tapi kalau mau ingin bantu masyarakat kita harus terjun di dunia politik. Nah, karena memang dengan kebijakan kita, dengan kita secara langsung bisa bantu masyarakat kita. Oke, berarti ini memang niat yang luar biasa sekali, ingin membantu masyarakat dengan menjadi seorang figur partai politik begitu Pak? Oh ya, karena memang di samping udah niat, ini sudah hobi kayaknya. Sudah hobi ya Pak? Sudah hobi menjadi berada di dunia politik gitu kan. Nah, jadi memang untuk kesejahteraan ini banyak hal mungkin yang perlu kita lihat di tengah-tengah masyarakat, terutama masalah pemberdayaan. Kita lihat hari ini cukup banyak kondisi masyarakat kita yang dari awalnya tidak mengalami masa kondisi miskin, hari ini sudah banyak yang terpapar dengan kondisi miskin. Itu diakibatkan pertama mungkin karena pandemi kemarin, faktor eksternal karena pandemi COVID, yang tadinya punya penghasilan, punya pekerjaan, punya hari ini itu dia tidak melakukan pekerjaan lagi atau kena PHK. Atau mungkin satu keluarga itu punya anak yang punya hidup di rantau, punya sumber penghasilan, sekarang udah banyak pada pulang karena memang ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kan ini menjadi beban, masyarakat kita yang ada di daerah kita Sumatera Barat. Nah, untuk itu kita sebagai anggota DPRD, khususnya Dapil Sumber 6 dan terutama masyarakat kita di Kabupaten Semenanjung, kita mau ini program-program ini yang harus kita siapkan untuk masyarakat kita dalam rangka bagaimana kesejahteraan sosial ini bisa kita tingkatkan. Karena memang tanpa itu nanti kita takut nanti masyarakat kita akan terjadi hal-hal yang di luar dari dari masyarakat kita. Kan sudah banyak kita lihat ini, sudah banyak kita lihat ya, ada ibu-ibu yang hari ini harus ikut membantu keluarga suami untuk memenuhi kebutuhan. Nah, karena memang tidak mencukupi kebutuhan oleh masyarakat, dan kita khawatir nanti ibu-ibu, khususnya hanya kaum wanita, nanti banyak hal yang menjadi apakah itu kita lihat di media-media, di televisi, banyak berita, banyak kasus ibu-ibu sudah ada yang menjual narkoba untuk memenuhi kebutuhan, ada pekerja seks hari ini, itu kan akan menjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari nantinya. Nah, dan untuk itu ini kan perlu kita sosialisasi, kita lakukan pemberdayaan,
kita lakukan edukasi terhadap masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita ini mampu untuk mandiri nantinya dengan program-program dan kegiatan kita yang akan kita lakukan nanti di Komisi 5 nanti. Oke, sedikit Bapak, kalau kita kembali lagi nih ke profil Bapak gitu ya. Kalau keluarga sendiri Pak, maksudnya orang tua memang stay dan memang berasal dari Sijunjung begitu Pak? Iya, kita orang tua dua-duanya dari Sijunjung, dan keluarga kita istri dari Sawalunto, dapil juga nih. Sawalunto. Masih satu dapil ya Pak ya? Satu dapil, dan kita sudah punya 4 putra, semuanya putra, udah SMA, SD, dan masih ada yang kecil satu lagi gitu kan. Yang paling besar udah kuliah berarti Pak? SMA kelas 3. SMA kelas 3 di SMA 10. SMA 10. Keluarga berarti sekarang ayah dan ibu begitu Bapak masih di Sijunjung ya? Masih. Kebetulan yang ayah udah almarhum, ibu masih ada, beliau masih sehat lah. Punya ada kegiatan-kegiatan lah di Sijunjung gitu. Kalau boleh tahu Pak, siapa sih yang paling memotivasi Bapak untuk terjun ke dunia politik? Sebetulnya motivasinya di samping keluarga, ya emang keadaan masyarakat kita di sekitar kita, di daerah kita gitu kan. Jadi kalau tidak ada yang berada di yang bisa membantu masyarakat kita, karena memang ini kan kebijakan yang harus kita sampaikan ke pemerintah daerah. Jadi harus ada kita untuk menyampaikan ke masyarakat untuk bisa membantu masyarakat kita. Karena memang secara kita sebagai anggota DPRD kita harus siap untuk menerima aspirasi lah. Siap untuk menerima aspirasi masyarakat kita, siap untuk menerima keluhan masyarakat kita, karena memang kadang-kadang masyarakat menganggap kita kan serba bisa, serba tahulah untuk hal, tapi memang itulah masyarakat kita. Tapi yang jelas kita harus mendengarkan aspirasi. Yang kedua, memang kita harus bisa berjuang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kita di pemerintah, khususnya di lembaga DPRD. Karena tanpa itu kita tidak juga akan bisa memperjuangkan apa yang jadi sasaran kita di masyarakat nantinya. Nah, itu mungkin nanti, karena memang inilah yang kita lihat kondisi hari-hari di daerah kita gitu kan. Nah Bapak, kita akan lanjut lagi nanti untuk program yang akan Bapak jalankan di bidang pemberdayaan dan pariwisata. Halo, kita masih bersama Pak Deswanto hari ini. Kita akan diskusi lagi nih Pak terkait dengan program-program yang akan Bapak lakukan di bidang pemberdayaan dan pariwisata Pak Deswanto. Iya, kita sebetulnya kegiatan ini sudah kita mulai sejak tahun ini ya, dengan anggaran tahun 2022. Ya, kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan adalah dalam rangka bagaimana sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat kita, itu dalam rangka memberikan pelatihan kepada masyarakat kita, karena memang hari ini kan cukup banyak ibu-ibu itu yang menjadi tulang punggung keluarga ya, Pak. Banyak yang menjadi kepala keluarga gitu kan. Apakah diakibatkan karena memang pisah mati maupun pisah hidup. Nah, sehingga memang seluruhnya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, ibu menjadi kepala keluarga. Hal itu kita lakukan dalam rangka bagaimana memotivasi dan mengedukasi masyarakat kita dengan beberapa program pelatihan dan juga peralatan-peralatan yang bisa kita siapkan untuk kegiatan ibu-ibu. Kalau yang ada yang bergerak di bidang kuliner, kita siapkan peralatan-peralatan di bidang kuliner. Oke, spesifiknya boleh tahu nggak Pak? Bidang kuliner itu ada kuliner-kuliner tertentu, apakah misalnya restoran atau misalnya dari hal packaging dan sebagainya gitu? Ya, Pak? kita memang bicara mungkin masalah kegiatan ibu-ibu yang berkuliner yang sifatnya yang skala UKM lah. UKM ya, usaha kecil menengah, itu mungkin ada kegiatan kue, cake, atau kegiatan-kegiatan. Berarti bentuk pelatihannya seperti itu yang dikasih kepada ibu-ibunya. Kita bentuk pelatihan dan juga mungkin dari hasil itu baru kita siapkan
apa yang menjadi kebutuhan oleh ibu-ibu itu melalui program dan kegiatan yang harus kita siapkan melalui APBD Provinsi Sumatera Barat gitu. Oke, berarti kita lakukan juga sebelumnya di pelatihan, kita lakukan brainstorming juga nih dengan ibu-ibu kebutuhannya apa. Iya. Kemudian baru kita akomodir kebutuhan ibu-ibu UMKM tadi, kemudian kita bantu mereka dengan program yang ada di pemerintahan gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Itu kegiatan-kegiatan yang kita, sehingga memang paling tidak ini akan mengurangi ya pengangguran lah, atau mungkin mengurangi beban masyarakat kita kalau memang kebutuhan-kebutuhan yang ada itu bisa kita akomodir di pemerintah daerah provinsi. Nah, memang kalau ini kita biarkan, kita yakin nanti akan banyak permasalahan sosial yang akan terjadi, walaupun tidak seluruhnya bisa terakomodir. Betul. Tapi paling tidak kita sudah mencoba berusaha, beberapa program dan kegiatan sudah kita luncurkan untuk 2022 dan akan kita lanjutkan nanti di program 2023. Nah, dengan stakeholder yang lain mungkin gitu kan, sehingga memang kita ukurannya nanti bagaimana indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender itu terpenuhi nantinya di kita nanti. Indikator kinerja kita. Oke, kalau boleh tahu Pak, indikator kinerja ini apa-apa saja Pak KPI-nya? Biasa kan ada Key Performance Indicator tadi gitu Pak. Iya, kita dari data yang kita punya, itu indikator kita tuh memang sudah berapa persentasenya harus kita tingkatkan. Yang sudah dicapai. Iya, sudah dicapai. Baik indeks pembangunan gender, indeks maupun indeks pemberdayaan gender, itu kan indikator. Tapi memang ya semua hal itu kan harus kita carikan, paling tidak harus ada pembackup. Karena memang kalau tidak nanti pertama ya kita memang kekuatan spiritual juga harus untuk membangi supaya jangan terjadi masalah-masalah sosial. Ini kan perlu kita siapkan terhadap kekuatan-kekuatan sosial, walaupun kita sudah berusaha, tapi yang menentukan kan tetap di atas. Jadi itu memang bagaimana supaya hubungan sosial lah, karena kan manusia kita kan tidak akan mampu sendiri, kita pasti ketergantungan dengan masyarakat sekitar, dan ini harus kita hubungan sosial ini kan harus kita bangun supaya bisa kolaborasi dan berinovasi dengan masyarakat sekitar. Nah, setelah itu memang bagaimana supaya kekuatan ekonomi masyarakat kita yang harus kita bangun. Karena memang ya secara ekonomi ini kan perlu kita perkuat. Nah, karena seluruhnya bukan butuh biaya, baik masalah pendidikan, masalah kesehatan, ini kan membutuhkan kekuatan ekonomi kita. Jadi saya rasa ini harus kita perkuat dengan program-program dan kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga memang semakin lama indikator semakin berkurang nantinya. Oke, baik. Bapak, kalau boleh tahu juga nih, aksi konkret daripada program 22 yang sudah Bapak jalankan, mungkin boleh sedikit sharing kita di sini Pak? Kita sudah pernah kita lakukan, khususnya di Kabupaten Sijunjung, itu kita undang kita undang ibu-ibu yang menjadi tulang punggung keluarga lah. Tulang punggung keluarga itu memang tingkatannya ada per 100 orang. Kita kumpul, kita adakan pelatihan di Padang, kita hadirkan narasumber maupun motivator yang bisa mencarikan solusi terhadap program dan kegiatan, dan juga masalah pasar nantinya, pemasaran. Jadi itu perangkatannya ada 100 orang. Oh, 100 orang perangkatan. Perangkatan itu sudah kita lakukan. Itu per satu kali pelatihan. Ya, satu kali pelatihan. Setelah itu baru kita siapkan kebutuhannya apa untuk 2023 ini. Nah, itu sudah kita lakukan di 3 kali angkatan. Oh, 3 kali angkatan. Oke, berarti sudah ada 300 orang 300 yang sudah kita akomodir kita fasilitasi. Iya, nah sudah hampir 300 orang. Dan ini yang kita coba hari ini kita perjuangkan untuk masalah apa yang menjadi kebutuhan
oleh masyarakat kita. Karena memang kita kan harus selesai, harus kita tuntaskan sehingga memang ini akan dirasakan nanti manfaatnya oleh masyarakat kita, khusus masalah pemberdayaan ini. Betul, betul Pak. Oke Pak, mungkin tadi kita sedikit bicara mengenai pemberdayaan untuk program-programnya. Kita boleh masuk sekarang Pak untuk program untuk program-program pariwisata Pak. Ya, sebetulnya ya kita lihat pariwisata kita di Sumatera Barat itu kan tidak terlalu jauh kalah sebetulnya oleh pariwisata yang ada di luar Sumatera. Betul. Apakah dari bagian timur sana gitu kan? Kita lihat Kota Padang dengan hamparan pantainya yang cukup bagus, pesisir selatan dengan Mandenya, Bukit Tinggi dengan Jam Gadangnya, Si Junjung dengan Si Lokeknya, Solo dengan Singkarak dan danau atas danau bawahnya. Saya rasa memang kan kita tidak kalah sebetulnya dengan pariwisata yang ada di luar Sumatera Barat. Ya, Nah, sekarang tinggal kita bagaimana membangun kolaborasi ini, baik pemerintah daerah, provinsi dan pusat. Nah, bagaimana memberikan edukasi terhadap masyarakat sehingga peduli terhadap bagaimana pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Karena memang ini kita berharap pariwisata ini memang juga harus kita majukan, karena ini yang akan membantu sektor-sektor lain. Betul. Yang mungkin jadi masalah, baik itu masalah pengangguran, masalah ekonomi UMKM masyarakat, ini akan terbantu dengan adanya pengembangan pariwisata di Sumatera Barat. Betul. Jadi untuk itu kita berharap memang ya kolaborasi ini harus kita bangun antara pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat nantinya. Betul Pak. Nah kalau misalnya kita dengar ya Pak, yang kemarin itu Si Junjung masuk nominasi ADWI ini Pak, Asosiasi Desa Wisata, Anugerah Desa Wisata Indonesia Pak. Iya. Di Si Junjung, dan itu masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia Pak. Nah kalau ini apa yang bisa misalnya bentuk-bentuk kontribusi untuk mendukung pariwisata yang ada di Si Junjung Pak supaya lebih berkembang begitu Pak? Iya, memang kita sedang mencari terobosan-terobosan ya untuk bagaimana pariwisata Si Lokek kita dengan desa wisata kita yang ada di Si Junjung untuk dapat sentuhan juga oleh program-program kita dari pusat. Nah, karena memang kita berharap baik masalah infrastruktur, masalah komunikasi, IT-nya ini kan harus kita benahi, maupun sarana dan prasarana lain. Dan itu kan cukup menelan anggaran yang cukup besar. Cukup besar ya. Untuk itu memang harus kita berjuang ke pusat untuk bagaimana mendapat porsi anggaran dari pusat. Nah, ini harapan kita. Dan kalau yang menjadi kewenangan kita di provinsi, kita juga akan siapkan anggaran kita yang bisa kita gelontorkan nanti di Si Junjung melalui dana provinsi. Nah, ini yang sedang kita bangun, kolaborasi dan ini dengan pemerintah kabupaten kota, provinsi dan pusat. Karena memang tinggal kita sebetulnya, tinggal kita lihat daerah-daerah yang pariwisatanya bagus itu kan seluruhnya memang harus dibangun, edukasi masyarakatnya, dibangun bagaimana fasilitas-fasilitasnya. Tapi kalau memang sudah ada, nanti saya rasa masalah pariwisata itu kan tinggal pihak ketiga sebetulnya yang membangun. Kalau memang masyarakat kita siap untuk menerima pembaruan, menerima hal-hal yang baru untuk di daerah kita, supaya kita juga maju nantinya daerah kita gitu. Oke. Mungkin ini kita bicara mengenai aksi konkret juga Pak di bidang pariwisata yang sudah Bapak lakukan di dapilnya Bapak gitu Pak. Iya. Iya, sekarang kan masih terhadap kunjungan lah. Kunjungan wisata kita masih rendah lah dibanding dengan beberapa objek wisata yang ada di 19 kabupaten kota lain, kabupaten kota yang lain. Mungkin Bukit Tinggi, Agam mungkin Payakumbuhnya dengan Haraunya mungkin, atau mungkin persisirnya dengan Mandenya, maupun Kota Padang yang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Barat. Tapi ini kan akan kita coba promosikan secara terus-menerus, baik melalui media sosial, media televisi, supaya masyarakat juga mau berkunjung ke Kabupaten Si Junjung walaupun jaraknya cukup jauh dari ibu kabupaten gitu kan. Dan kita kan harus bangun sarana-sarana lain pendukung
untuk sebuah pariwisata. Kan nggak mungkin orang datang hanya melihat satu ikon saja. Betul, Pak. Karena memang kalau dalam pariwisata destinasi itu kita bisa sebut destinasinya baik ketika 4A tadi itu berjalan gitu ya Pak. Salah satunya tadi adalah aksesibilitas ke sana gitu. Ya. Infrastrukturnya juga harus ya paling nggak bisa dilewati dan ya bagus lah. Misalnya juga seperti sinyal itu, kalau sinyal gimana Pak di Sijunjung Pak? Sebagian sudah. Dalam beberapa tahun belakang kita sudah maksimalkan masalah jaringan ya. Jaringan telekomunikasinya sudah mulai bagus, cuman masih ada beberapa spot-spot kecil yang mungkin masih yang belum. Tapi alhamdulillah kita sudah mengajukan ke pusat melalui Telkomsel, karena beliau yang founder lah dari masalah jaringan ini. Itu alhamdulillah di tahun sekarang ini juga dapat porsi untuk juga ya, Pak? beberapa titik dan tempat di Sijunjung. Kalau boleh tahu, kalau untuk di Sijunjung ini itu berapa kecamatan ya? Apa desa gitu ya Pak? Iya, kita ada di 8 kecamatan, ada nagari ya. Nagari. Kita ada 62 nagari tambah 1 desa. Dan kita ada jumlah penduduk kita hampir 200.000 lebih di Kabupaten Sijunjung, dengan penghidupan masyarakat kita lebih banyak itu memang di sektor pertanian. Pertanian hampir yang paling 70%. Mungkin ada sebagian potensi daerah kita masalah tambang, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak mungkin. Nah, mungkin ada yang banyak itu memang di sektor pertanian dan perkebunan. Dan juga mungkin ada karyawan swasta dan juga PNS mungkin yang ada di daerah kita. Tapi secara potensi daerah kita juga tidak kalah sebetulnya. Dengan potensi apa yang paling dimiliki oleh Sijunjung kita punya ini, Pak? potensi tambang yang cukup, depositnya cukup besar di Sijunjung. Itu daerahnya daerah Kamang Baru, dan juga kita potensi migas ini yang sedang dikelola. Migas, ya. Sedang ada eksplorasi dan eksploitasi beberapa perusahaan yang sudah masuk, tapi memang ini dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi, dan satu-satunya potensi migas yang ada di Sumatera Barat. Ya, dan kita berharap nanti ya mudah-mudahan ini bisa maksimal dan bisa berhasil. Menjadi salah satu keunggulan ya. Salah satu keunggulan. Kalau memang ada potensi daerah yang cukup bagus, saya rasa ini masyarakat kita juga nanti akan berdampak dengan adanya perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah kita. Ini pelaksanaannya sudah jadi sekian tahun ke belakang sudah lakukan eksplorasi. Cuman sekarang masalah kendala memang pasar, karena memang antara jarak Kabupaten Sijunjung itu dengan pelabuhan itu kan cukup jauh dengan Teluk Bayur. Nah, kalau migas dengan gas itu dia kan harus ada infrastruktur untuk jalurnya menuju pelabuhan. Dan juga harus ada pasar. Nah, pasar satu-satunya yang ada itu hanya PLTU Ombilin, dan kapasitasnya juga belum terlalu besar kebutuhannya gitu kan. Dan kita berharap nanti ya mudah-mudahan potensi migas kita ini bisa jalan, sehingga akan membantu masyarakat kita juga nanti secara ekonomi nanti. Oke. Bapak, mungkin terkait lagi nih dengan program Bapak. Tadi kan kita bicara mengenai program Bapak di tahun 2020 yang sudah Bapak lakukan. Untuk pariwisata Pak, program yang akan Bapak rencanakan untuk di 2023? Iya, pertama memang ada beberapa kegiatan-kegiatan. Pertama memang mengundang ya, kita lakukan pelatihan-pelatihan untuk yang peduli pariwisata ini terhadap pelaku pariwisata yang ada di Kabupaten Sijunjung dan kabupaten yang ada di dapil kita, untuk kita lakukan pelatihan dan edukasi juga, sehingga masyarakat kita ikut berperan serta dalam bagaimana mengembangkan pariwisata, bagaimana kita melayani tamu yang hadir, bagaimana melayani terhadap masyarakat yang datang ke tempat pariwisata kita gitu kan. Ini kan perlu diedukasi. Karena kata tanpa itu nanti orang kan pariwisata kita kan juga butuh itu gitu kan. Karena memang cukup jauh angka pariwisata kita kan cukup jauh turun. Yang tadinya sebelum pandemi itu hampir 8 juta kan kita setahun di Sumatera Barat, hari ini tinggal 6,5 juta, dan pasca pandemi hanya tinggal 4 juta dan 3 juta. Nah, ini yang harus kita support kembali, bagaimana kunjungan pariwisata kita ini semakin bagus meningkat, dan meningkat. Oke. Kalau sejauh ini Pak, Bapak melihat
kesiapan destinasi kita untuk menyambut wisatawan itu seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya masalah kesiapan sih sudah dalam proses perbaikan ya. Cuma yang perlu tuh memang kita akan masalah sarana. Kita yang banyak kekurangan itu memang masalah sarana dan prasarana menuju di destinasi wisata kita. Kita lihat Mande punya cukup bagus, tapi di sana kan tidak ada sarana hotel yang memadai, ada penginapan di sana, sehingga memang orang datang ya pulang, orang datang pulang gitu kan. Harusnya memang sebuah destinasi wisata itu memang kita lengkapi dengan sarana prasarana yang lengkap juga ya Pak, sehingga bisa membuat wisatawan tinggal lebih lama di destinasi dan belanjanya juga lebih banyak begitu Pak. Iya pasti itu kan. Dan karena yang kita hadapi sekarang kan wisata lokal yang banyak. Karena memang kita nggak bisa berharap banyak Pak untuk wisatawan mancanegara. Karena memang masih tertutup penerbangan kita untuk wisatawan dari mancanegara. Ya, dan kita berharap nanti kebijakan pemerintah pusat itu ya ada kebijakan yang menguntungkan nanti pariwisata kita nanti di Sumatera Barat dengan membuka line-line perusahaan yang ada di penerbangan kita menuju Sumatera Barat nantinya. Oke, satu lagi Pak, satu pertanyaan terakhir nih. Apa harapan Bapak untuk perkembangan pariwisata Sijunjung Pak? Ya, kita punya harapan yang besar ya. Karena memang ya pariwisata ini kan harus kita kembangkan secara maksimal. Karena memang banyak hal yang diuntungkan dengan adanya pariwisata ini, terutama memang terhadap kunjungan banyak. Pertama memang masyarakat sekitar lah. Makanya kita berusaha memaksimalkan bagaimana pariwisata ini kita kembangkan, khususnya pariwisata Siloke yang ada di Sijunjung. Untuk itu kita sedang berusaha semaksimal mungkin dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi dan pusat, bagaimana program anggaran-anggaran itu bisa kita bawa ke Kabupaten Sijunjung dalam rangka bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata kita yang ada di Sijunjung. Dan masuk mungkin sarana-sarana yang ada di Sumatera Barat. Terkait tadi Pak, informasi yang kita dapatkan bahwa Siloke masuk dalam nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Dan artinya kan Siloke sudah dikenal ini di seluruh Indonesia begitu Pak. Nah, terkait dengan nominasi tadi gitu, jangan sampai nanti ini hanya berhenti di award saja gitu Pak. Mungkin ada bentuk program yang nyata yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan destinasi Siloke tadi Pak. Untuk program dan kegiatan yang menjadi kewenangan kita di provinsi, kita ada beberapa ruas yang menjadi kewenangan kita di provinsi. Kita sudah anggarkan di angka 12 miliar tahun sekarang untuk kegiatan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan provinsi. Dan mudah-mudahan ini dalam proses pekerjaan. Dan juga kita sudah sampaikan juga dan kita undang juga ada Komisi 5 juga di DPRI yang bidang infrastruktur, Ibu Atari Gauti Ardi, dalam rangka bagaimana membangun infrastruktur jalan menuju Siloke. Sehingga memang aksesnya itu lebih besar dan lebih luas untuk bagaimana sarana dan prasarana itu bisa kita bangun. Dan itu anggarannya cukup besar dan itu sudah mulai, kemarin kita sudah undang, beliau sudah datang. Dan sudah terhadap beberapa hal-hal yang perlu kita benahi untuk kegiatan infrastruktur. Masalah IT, masalah komunikasi juga dari pusat juga sudah banyak yang membantu. Ya, kebetulan ada Pak Andre Rosiade juga, karena beliau memang komisinya BUMN. Paling tidak melalui beliau juga kita sudah untuk bagaimana masalah IT ini bisa maksimal juga di sana. Pemerintah daerah dengan masyarakat yang ada ini harus kita maksimalkan juga terhadap bagaimana kesiapan masyarakat untuk menerima Siloke menjadi destinasi wisata yang cukup berkembang nantinya. Untuk itu kita lakukan juga pelatihan-pelatihan maupun edukasi terhadap masyarakat yang peduli pariwisata di daerah kita. Ininya juga ya Pak ya, kelompok-kelompok sadar wisata. Kelompok-kelompok sadar wisata, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan sudah kita laksanakan untuk bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan dan edukasi
terhadap kelompok-kelompok sadar wisata tadi ya. yang menyebar di hamparan tempat pariwisata kita yang ada. Pak Deswanto, boleh nih di akhir perbincangan kita closing statement yang bisa Bapak sampaikan untuk konstituen Bapak nih. Ya kita mungkin kepada masyarakat kita ya, khususnya Kabupaten Sijunjung, khususnya terhadap pemberdayaan lah terhadap ibu-ibu perempuan, kita terus optimis, kita terus yakin, karena memang semua ini akan bisa kita maksimalkan dan kita bisa bantu, dan terhadap beberapa program-program yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan ini menjadi kita nanti untuk bagaimana mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Oke. Ya, dan untuk pariwisata kita mungkin berharap mudah-mudahan pariwisata di Sijunjung itu bisa berkembang, bisa maju, dan juga berdampak nanti kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sijunjung. Amin ya. Ya. Oke, baik Pak Deswanto, terima kasih banyak untuk bincang-bincang hari ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Parlemen Sumatera Barat berikutnya.